Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam di sini. Di video kali ini gue akan bahas nasib dan kondisi karakter-karakter yang pernah dikalahkan oleh bajak laut topi jerami seperti Morgan, Don Krieg, Kuro, Barakworks, Enel, CP9, Gecko Moria, Magellan, Caesar Clown, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu, di akhir video juga akan ada info tentang giveaway. Jadi, pastiin kalian tonton sampai habis ya. Oke, sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, biar enak pembahasannya, gue bagi ke beberapa saga dan arc ya. Pertama, dari East Blue Saga, Morgan dan Helmeppo, salah satu antagonis utama pada arc Romance Dawn. Setelah dikalahkan Luffy dan Zoro serta terbukti menyalahgunakan kekuasaannya, Morgan secara resmi didakwa atas kejahatannya oleh markas besar Angkatan Laut. Pada saat hari pengadilan, Morgan dipindahkan ke kapal pengawal yang dipimpin oleh Garp. Tapi sayangnya penyakit Garp yang suka tidur sembarangan tiba-tiba kambuh. Hal ini dimanfaatkan Morgan untuk kabur dan mengambil Helmeppo, anaknya, sebagai sandera. Singkatnya, Helmeppo kabur dari Morgan dan secara terbuka memutuskan hubungannya dengan ayahnya sendiri. Nasib Morgan terakhir terlihat pada saga Arabasta. Morgan terlihat di sebuah kapal dan masih menggunakan baju buronan. Nah, sedangkan Helmeppo sekarang menjadi anggota SWORD. Lanjut ke Buggy Pirates, salah satu antagonis utama pada arc Orange Town. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu kalau sekarang anggota Buggy Pirates seperti Buggy, Moji, Richie, Cabaji menjadi anggota Cross Guild dan menjadi karakter penting di final saga. Oke, lanjut ke Django, salah satu anggota dari Black Cat Pirates, antagonis utama pada arc Syrup Village. Setelah dikalahkan oleh Usopp, Django secara tidak sengaja tertinggal oleh anggota Black Cat Pirates lainnya yang kabur meninggalkan Syrup Village seperti Kuro, Sam, dan Bucci. Tapi insiden ini justru membuat Django cukup beruntung. Django memutuskan pergi ke pulau terdekat bertemu dengan Full Body yang ternyata merupakan seorang angkatan laut. Django membantu Full Body menyelamatkan seorang wanita yang disandra oleh bajak laut di pulau tersebut. Nggak lama setelah itu, Hina datang ke pulau itu. Singkat cerita, karena kedekatannya dengan Full Body dan kekagumannya dengan Hina, Django memutuskan untuk bergabung ke angkatan laut dan menjadi bawahan Hina. Lanjut ke Krieg Pirates, antagonis utama pada arc Baratie. Setelah dikalahkan oleh bajak laut topi jerami pada arc Egghead, tepatnya pada chapter 1117, Don Krieg, Gin, dan Pearl berada di pulau Hachinosu, markas Blackbeard Pirates. Lanjut ke Arlong Pirates, antagonis utama pada arc Arlong Park. Selain Hachan yang berhasil kabur dan membuka usaha takoyaki, sisa bajak laut Arlong seperti Arlong, Kurobi, dan Chiu masih ditahan oleh angkatan laut karena kejahatannya terhadap kampung halaman Nami. Seharusnya mereka ditahan di Impel Down, tapi sayangnya kita nggak tahu mereka ada di level berapa. Oke, dari East Blue Saga kita lanjut ke Arabasta Saga. Pertama ada Wapol, antagonis utama pada arc Drum Island. Nasib Wapol setelah dikalahkan Luffy bisa dibilang cukup menarik dan berliku-liku. Wapol sempat berkeliaran di Grand Line. Hidupnya bener-bener nggak jelas. Dia bahkan sempat ditangkap oleh angkatan laut karena makan fasilitas umum dari mulai bangku, lampu, hingga gedung-gedung. Singkat cerita, Wapol berhasil kabur, depresi, jadi gelandangan, bahkan sempat jualan korek api buat hidup. Dia hidup di kolong jembatan dan cuma bisa makan sampah yang ada di sekitarnya. Nah, ajaibnya saat memakan sampah dan mengeluarkannya, Wapol berhasil menciptakan mainan baru. Nah, karena mainannya cukup menarik perhatian anak-anak, singkat cerita Wapol jadi bisnis mainan dan sukses besar. Karena kekayaannya, Wapol berhasil menikahi Miss Universe dan pada saat time skip, para bangsawan mulai mengakui kesuksesan Wapol dan membuat dia jadi raja di kerajaan Black Drum. Singkat cerita, pada arc Wano di Pangaea Castle, Wapol nggak sengaja melihat percakapan antara Imu, Gorose, dan Cobra. Karena merasa terancam, Wapol kabur dan sekarang menjadi buronan. Lokasinya sekarang ada di balon milik Morgan. Lanjut ke nasib Barakworks, antagonis utama pada arc Arabasta. Kita mulai dari kaptennya dulu, Crocodile yang singkatnya sempat ditahan di Impel Down dan sekarang
menjadi salah satu pemimpin dari Cross Guild. Selain Crocodile, Dustbones dan Galdino juga bergabung ke dalam Cross Guild. Nah, lanjut ke sisanya yang nasibnya cukup menarik. Setelah Crocodile dikalahkan oleh Luffy, Miss Double Finger, Mr. Four, dan Miss Merry Christmas ikut di penjara juga. Tapi Mr. Five, Miss Valentine, dan Miss Golden Week yang ada di Little Garden berhasil bersembunyi dan bebas dari tangkapan. Singkatnya, mereka bertiga berniat membebaskan teman-temannya. Mereka pergi ke penjara dan berpura-pura ketangkap agar bisa masuk. Nah, dalam operasi ini, mereka berhasil membebaskan Miss Double Finger, Mr. Four, dan Miss Merry Christmas. Nah, setelah kabur, mereka semua mendirikan kafe bernama Spider's Cafe dan bekerja di sana. Nah, terakhir untuk Mr. Two Bone Clay, seperti yang kalian tahu, setelah menjadi MVP pada arc Impel Down, saat ini Bone Clay menjadi ratu baru di New Kamaland di Impel Down level 5.5 menggantikan Ivankov. Lanjut ke nasib Enel, antagonis utama pada Sky Island Saga, tepatnya pada arc Skypiea. Setelah dikalahkan oleh Luffy, Enel mengatakan bahwa dewa tidak akan bisa dikalahkan dan akan segera kembali. Enel memutuskan untuk pergi ke luar angkasa dan menetap di bulan. Singkatnya, di bulan dia menemukan robot automata dan menghidupkannya dengan kekuatan listriknya. Setelah itu, Enel memutuskan untuk membuat kerajaan baru di bulan bersama para robot automata sebagai pengikutnya dan hidup santai di sana. Lanjut ke salah satu antagonis utama pada arc Water 7, CP9. Seluruh anggota CP9 pada saat itu seperti Lucci, Kaku, Jabra, Blueno, Kumadori, Fukuro, dan Khalifa saat ini menjadi anggota CP0. Pada saat time skip, mereka semua berlatih dengan keras dan berhasil mengungkap rencana Spandine. Spandine adalah ayahnya Spandam yang ingin melakukan kejahatan agresi dengan mantan tahanan Impel Down level 6 dan pihak dunia bawah. Karena momen ini, para anggota CP9 dipromosi menjadi CP0. Lanjut ke nasib Thriller Bark Pirates, antagonis utama pada arc Thriller Bark. Kita mulai dari Gecko Moria yang saat ini menjadi tahanan Blackbeard Pirates di Pulau Hachinosu. Gecko Moria ditahan karena menolak ajakan Blackbeard untuk menjadi krunya. Pada arc Wano diceritakan bahwa Gecko Moria datang ke Pulau Hachinosu untuk menyelamatkan Absalom. Sayangnya Absalom sudah mati karena buah iblisnya saat ini digunakan oleh Shiryu. Nah, loncat sedikit ke arc Egghead, kita juga bisa melihat Perona datang ke Pulau Hachinosu dan membebaskan Koby. Saat itu Perona meminta Koby untuk membebaskan Moria. Tapi sayangnya sejauh ini kita belum tahu apakah misi tersebut berhasil atau tidak dan status Perona juga belum diketahui. Oke, dari Thriller Bark kita lanjut ke Summit War Saga, tepatnya pada arc Impel Down. Salah satu antagonis utama pada arc tersebut adalah Magellan. Nasib Magellan saat ini bisa dibilang kurang beruntung. Setelah kegagalannya mencegah banyak tahanan kabur, Magellan turun pangkat menjadi wakil sipir. Posisinya diganti dengan Hannibal yang menjadi ketua sipir. Terakhir kita melihat Magellan pada arc Egghead, di mana dia sedang ngobrol dengan Doflamingo di Impel Down. Oke, lanjut kita loncat ke masa setelah time skip, tepatnya pada arc Return to Sabodi. Salah satu antagonis yang cukup menarik nasibnya adalah Demalo Black. Setelah meniru menjadi bajak laut topi jerami, pada arc Egghead kita ditunjukkan nasib Black dan teman-temannya. Mereka semua sekarang menyamar menjadi bajak laut Kid. Posisi mereka saat ini ada di penjara angkatan laut G4. Momen ini bisa jadi pertanda bahwa bajak laut Kid akan segera kembali. Hal ini sama seperti momen ketika bajak laut topi jerami kembali setelah ditiru oleh Demalo Black. Lanjut ke Dressrosa Saga, kita mulai dari arc Panghazard. Antagonis utama pada arc ini adalah Caesar Clown. Setelah berhasil kabur dari Whole Cake Island, pada arc Wano diceritakan bahwa Caesar kembali ke Pulau Whole Cake. Caesar sempat membantu Reiju dan Ichiji untuk membebaskan saudara-saudaranya. Caesar mengeluarkan gas beracun yang membuat Katakuri dan Oven berhalusinasi dan saling bertarung. Singkat cerita, mereka berhasil melarikan diri dan akhirnya Caesar kembali bekerja sama dengan keluarga Vinsmoke dan membentuk Neomets. Lanjut ke Don Quixote Pirates, antagonis utama pada arc Dressrosa. Kita semua tahu Doflamingo setelah kalah dari Luffy di penjara di Impel Down level 6. Nah,
sisa krunya juga ditangkap oleh Angkatan Laut kecuali Baby Five yang sekarang menikah dengan Happo Navy. Nah lanjut ke Big Mom Pirates, antagonis utama pada arc Whole Cake Island. Selain status Big Mom yang belum dikonfirmasi meninggal, hanya ada beberapa anggota Big Mom Pirates yang statusnya cukup jelas seperti Katakuri, Montedor, dan Smoothie yang terlihat mendengarkan siaran Vegapunk. Lalu ada Brule yang terlihat bersama Cracker yang beku karena Aokiji, dan terakhir ada Pudding yang diculik oleh Blackbeard. Nah terakhir Beast Pirates, antagonis utama pada arc Wano. Sama seperti Big Mom, status Kaido juga belum dikonfirmasi meninggal. Nah untuk nasib kru lainnya, King dan Queen terlihat ditahan di penjara Udon dan diserang oleh Ryokugyu. Nah untuk Jack dan kru lainnya setelah dikalahkan statusnya belum diketahui, tapi kemungkinan besar mereka ada di lokasi yang sama dengan King dan Queen. Nah itu dia beberapa nasib dan karakter antagonis yang pernah dikalahkan bajak laut topi jerami. Coba komen dong karakter mana yang paling kalian harapkan kembali ke cerita utama. Nah sekarang saatnya info giveaway ya. Sebagai perayaan kecil-kecilan karena udah 10.000 subscribers, gua mau ngasih 2 action figure Shanks dan Sunny untuk 2 orang ya. Caranya gampang banget. Pertama, subscribe dulu channel Ice Beam, lalu komen di video ini cerita awal mula kalian ngikutin One Piece. Cerita yang paling menarik gua akan pilih sebagai pemenangnya. Oh iya, jangan lupa sertain IG kalian biar gua bisa hubungin kalau kalian menang. Nah untuk detailnya kalian bisa cek juga di deskripsi ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.